Halo teman-teman, sehat semua. Semoga Anda dalam keadaan fit dan bugar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sebuah aset tak ternilai yang seringkali kita abaikan seiring bertambahnya usia, yaitu massa otot kita. Kebanyakan orang hanya fokus pada berat badan, tapi tahukah Anda, hilangnya massa otot seiring penuaan yang kita sebut sebagai sarkopenia adalah gerbang utama menuju berbagai masalah kesehatan serius. Sarkopenia bukan hanya berarti Anda lemah. Sarkopenia adalah akar dari osteopenia atau osteoporosis, membuat tulang Anda rapuh. Bahkan, ini bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih parah yang disebut osteosarcopenia obesity, di mana otot hilang, tulang lemah, dan lemak tubuh justru meningkat drastis. Dan yang paling mengkhawatirkan, hilangnya otot berkontribusi besar pada sindrom metabolik. Ini adalah kumpulan penyakit yang melibatkan masalah tekanan darah, gula darah, kolesterol, yang semuanya berujung pada penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi, menjaga otot bukan soal penampilan, tapi soal bertahan hidup dan kemandirian di usia tua. Mari kita lihat seberapa besar dampak kehilangan otot ini secara kuantitatif. Penelitian menunjukkan, penurunan 1% massa otot rangka kita setara dengan penurunan fungsi tubuh antara 1-3%. Ini berarti kemampuan Anda untuk berjalan jauh atau naik turun tangga semakin berkurang. Jika otot Anda hilang 1%, kekuatan Anda bisa menurun 3-5%. Dan yang paling parah, hilangnya 1% otot bisa mengakibatkan penurunan kecepatan atau daya ledak sebesar 8-10%. Inilah kenapa orang tua kita sering terlihat bergerak dalam slow motion karena mereka kehilangan daya ledak ototnya. Kita tidak ingin mengalami hal ini, bukan? Lalu, apa saja 7 kesalahan fatal yang sering kita lakukan yang menyebabkan aset berharga ini menyusut? Mari kita bedah satu persatu, dan tentu saja, mari kita cari solusinya. Kesalahan pertama, kurangnya konsumsi protein. Ironisnya, saat kita memasuki usia matang, banyak mitos kesehatan menyarankan kita mengurangi protein. Padahal, justru protein harus diprioritaskan. Otot kita terbuat dari protein. Jika asupannya kurang, tubuh akan membongkar protein yang ada di otot untuk digunakan sebagai energi atau fungsi lain. Solusinya sangat jelas. Hitung kebutuhan protein Anda. Idealnya, asupan protein harian dihitung berdasarkan berat badan ideal Anda dikalikan 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan. Secara praktis, usahakan mengonsumsi antara 30 hingga 50 gram protein per porsi makan, terutama pada makanan pertama dan terakhir Anda. Dan jangan lupakan, protein hewani itu unggul karena profil asam amino esensialnya yang lengkap. Kesalahan kedua, jarang latihan beban atau resistance training. Banyak dari kita terlalu fokus pada kardio saja, seperti lari atau bersepeda tanpa beban. Padahal, latihan beban adalah satu-satunya cara untuk mengirim sinyal kepada tubuh bahwa otot ini harus dipertahankan, bahkan harus dibangun. Seiring bertambahnya usia, beban tubuh kita seringkali naik, sementara otot berkurang. Itu berarti otot yang sedikit harus menopang beban yang lebih berat. Dan ini penyebab utama sendi dan kaki Anda sakit. Jadikan latihan beban prioritas utama, minimal 2-3 kali seminggu. Mulailah dari yang paling ringan, bahkan hanya latihan duduk, yang penting konsisten. Kesalahan ketiga, prioritas gerakan isolation daripada compound. Gerakan isolasi seperti bicep curl atau leg extension itu baik, tapi gerakan compound jauh lebih penting. Gerakan compound adalah gerakan yang melibatkan lebih dari satu sendi dan lebih dari satu kelompok otot, contohnya squat, bench press, atau deadlift. Prinsipnya, prioritaskan gerakan compound di awal sesi latihan Anda. Kenapa? Karena gerakan ini membakar gula lebih banyak, mengirimkan sinyal pertumbuhan yang lebih besar, dan yang paling penting, memungkinkan kita mengangkat beban yang paling berat. Mengangkat beban paling berat sesuai kemampuan adalah kunci utama pembentukan otot. Kesalahan keempat, latihan low intensity atau intensitas rendah. Latihan dengan intensitas yang sangat rendah hanya efektif untuk pemanasan, rehabilitasi, atau saat Anda benar-benar sedang tidak fit. Jika tujuan Anda adalah membangun otot atau hipertrofi, maka intensitasnya harus medium hingga tinggi. Kita harus mencoba mencapai kegagalan atau training to failure di antara 6 hingga 12 repetisi.
Jika Anda mampu mengangkat beban yang sama lebih dari 25 kali, itu artinya beban Anda terlalu ringan dan tidak efektif merangsang pertumbuhan otot. Otot harus dipaksa beradaptasi, barulah ia mau tumbuh. Kesalahan kelima, jarang melakukan weight bearing exercise. Banyak orang memilih olahraga yang santai dan duduk, seperti sepeda statis berbaring, dan jarang melakukan aktivitas yang mengharuskan tubuh mengangkat beban dirinya sendiri atau weight bearing. Lari, rocking, atau mendaki adalah contoh weight bearing yang sangat baik. Solusinya, masukkan aktivitas yang melibatkan kaki dan mengharuskan Anda mengangkat berat badan sendiri ke dalam rutinitas Anda, karena ini melatih otot dengan cara yang paling fungsional. Kesalahan keenam, kesenangan menggunakan alat bantu atau kenyamanan berlebihan. Coba jujur, di tempat umum seperti pusat perbelanjaan atau bandara, seberapa sering Anda memilih lift atau eskalator daripada tangga? Atau memilih kendaraan buggy daripada berjalan kaki? Ketergantungan pada alat bantu ini merampas kesempatan latihan alami Anda. Setiap langkah yang Anda ambil adalah latihan weight bearing yang gratis dan sangat efektif. Jadikan momen-momen kecil ini sebagai kesempatan berolahraga. Pilihan untuk naik tangga atau berjalan kaki adalah pilihan untuk membangun kemandirian fisik Anda. Kesalahan ketujuh, kurangnya aktivitas setelah pensiun. Bagi banyak orang, masa pensiun justru menjadi bencana fisik. Setelah pensiun, rutinitas fisik yang tadinya didapat dari pekerjaan mendadak hilang, yang berujung pada kenaikan berat badan, hilangnya otot, dan hadirnya berbagai penyakit metabolisme. Jangan biarkan hal itu terjadi pada Anda. Setelah pensiun, pastikan Anda tetap aktif. Temukan hobi atau kegiatan yang melibatkan gerakan fisik. Jangan pasif, jangan hanya duduk di rumah, karena tubuh Anda dirancang untuk bergerak. Jadi, teman-teman, 7 kesalahan ini adalah 7 strategi yang harus kita perbaiki. Mulailah hari ini dengan memprioritaskan protein, angkat beban, dan bergerak lebih banyak. Otot Anda adalah aset Anda. Mari kita jaga dan tingkatkan demi kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, dan salam sehat selalu.